Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. jumpa kembali di podcast Siniar STKIP Al-Hikmah Surabaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Sudah terlihat ya berbeda. Ini seperti sosok guru sesungguhnya ya. Walaupun sebenarnya kabarnya belum wisuda. Nah, ini menarik kalau kita tanya. Kok bisa ya? Nah, kita sapa dulu. Ustadz Ferry Indra Mustafa. Naam, betul. Oke. Ustadz, tadi dari mana sebelum sampai ke sini? Tadi kebetulan seperti biasa jam efektif masuk ke sekolah, tapi tadi udah izin untuk menemui salah satu rektor di sini juga, Masya Allah. juga menemui para guru di sini. Sekolah di mana? Di SMP IT Insan Kamil, Sidoarjo. SMP IT Insan Kamil Sidoarjo. Enggih, betul. Belum wisuda ya? Belum. Ini menarik. Mungkin kali bisa diceritakan. Kok bisa? Belum wisuda, tapi ini sudah diberi amanah untuk mengajar di SMP IT Insan Kamil Sidoarjo. Nah, saya jawab, alhamdulillah semua tidak lepas dari karunia Allah. Namun di balik itu, Ustadz, saya inisiatif karena belum wisuda. Biasanya adatnya di STKIP Al-Hikmah itu harusnya ada utusan untuk pengabdian. Namun saya inisiatif untuk mendaftar secara mandiri dan alhamdulillah disambut dengan baik oleh pihak SMP Insan Kamil. Ya bersyukurlah saya bisa berada di Insan Kamil sekarang. Berarti sudah berani mendaftar secara mandiri dan ikut seleksi ya? Betul. Ikut seleksi dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini salah satu kelebihan mahasiswa kita. Ya, insya Allah wisuda di bulan Desember nanti ya. Bulan Desember. Bulan Desember, tapi ini sudah berjalan berapa bulan ini mengajar di sekolah? Dari sejak Agustus sekitar 1,5 bulan. Sudah 1,5 bulan ya. Oke, ini baru cerita prestasi awal ya. Masya Allah. Kita lihat dari setelah mengikuti proses panjang tentunya. Barangkali bisa cerita Ustadz Ferry di kampus sebelumnya prestasi-prestasi apa yang sudah diraih ini yang barangkali mendukung sekali sehingga pada saat lulus Ustadz Ferry juga sudah makin percaya diri ya dan siap untuk menjadi guru. Baik, untuk prestasi di kampus tentunya sahabat pendidikan khususnya para mahasiswa, kalau saya di kampus itu tidak mau menjadi mahasiswa yang pasif, tapi melebihi mahasiswa yang aktif. Di lain sisi ada juga informasi tentang perlombaan, tapi di sisi lain juga saya inisiatif untuk mencari. Contohnya, kalau dari segi perlombaan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, alhamdulillah saya pernah mengikuti program dari Kementerian Sosial, Ustadz, yakni Namanya? Pejuang Muda. Pejuang Muda. Pejuang ya? Muda. Oke. Okay. Selain itu juga dalam kancah di bidang saya bahasa Indonesia, saya itu juga pernah mengikuti seminar nasional, seminar internasional, dan kebetulan bertemu sama pakar atau peneliti badan bahasa lah di Jakarta gitu. Nah, ini seminar nasional ini kalau tidak salah Ustadz Ferry mengikuti seminar nasional bahasa dan sastra ya, Ya, betul. yang dilaksanakan Di Jakarta di dan Jakarta itu pada saat itu. di Jakarta Timur di Hotel Best Western dan dalam lingkup ini Ustadz mengingat bulan bahasa. Bulan bahasa, Bulan tepat bahasa. sekali ya. Apalagi sekarang sudah bulan Oktober ini mengenang cerita masa lalu ya. Masya Allah. Insya Allah masih tetap aktif di bulan bahasa di tahun ini. Dan Ustadz Ferry mendapatkan fasilitas apa saja ketika mengikuti kegiatan seperti itu tingkat nasional? Iya, karena kebetulan saya itu mendapat amanah menjadi pemakalah waktu itu. Jadi selain memang ada benefit buku, buku-buku tentang penelitian juga dan buku-buku tentang undang-undang bahasa, di situ saya juga mendapatkan transport. Oke, Transport. baik. Ya, tentu fasilitasnya lengkap ya. Lengkap, insya Allah. Lengkap ya. Dan saya dapat kabar ya, track recordnya ini tidak hanya seminar nasional, tapi juga seminar internasional. Nah, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Barangkali bisa ceritakan, Sir Ferry. Masya Allah, ya. Kalau mengingat masa lalu tentang seminar internasional, kebetulan itu saya ada di semester 2, Ustaz. Semester 2 sudah berani ikut seminar internasional. Sudah berani saya mengirimkan sebuah karya dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Dan di situ menariknya, Ustadz, saya itu dikiranya dosen di situ. Dikira dosen ya. Karena yang bergabung dalam seminar internasional itu kebanyakan para dosen. Iya.
Dan salah satu yang menarik juga itu ada salah satu guru besar UI itu menyapa saya dengan sebutan dosen dan juga berbincang. Setelah saya mengenalkan diri, Masya Allah dia terkaget-kaget gitu, Ustaz, karena masih mahasiswa bisa berani seperti itu. Dan dia juga memotivasi untuk kedepannya tetap istiqomah gitu, Ustaz. Masya Allah, oke, baik. Ustadz Ferry ya, belum wisuda, sudah berhasil ya lolos seleksi untuk mengajar di salah satu sekolah di SMP IT di Sidoarjo ya. Betul. Kemudian ternyata prosesnya juga cukup panjang tentu saja yang dilalui, mulai dari aktivitas akademik ya yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Ferry, dan tentu ini hal positif yang bisa kita ambil ya untuk belajar. Nah, barangkali Ustadz Ferry bisa berikan pesan barangkali ya atau kesan kepada para pendengar siniar ya podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya, bagaimana cara belajar agar bisa seperti Ustadz Ferry minimal ya, lulusnya cepat ya, langsung dapat pekerjaan ya, prestasi selama kuliah pun tidak tertinggal. Baik. Pesan untuk teman-teman atau sahabat pendidikan di rumah, kalau berkaca dari pengalaman pribadi saya, yang pertama itu tidak lupa tawakalnya ya. Tawakalnya dan juga ikhtiarnya harus imbang. Itu yang menjadi pegangan pertama. Karena juga di STKIP Al-Hikmah itu kami bukan hanya kehidupan di kampus, tapi juga melainkan di ma'had. Maka itu yang dijadikan utama. Dan juga Al-Quran itu senantiasa dipegang tiap hari, tidak lain untuk melalui kehidupan yang insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan belajar, Ustaz. Selain saya pribadi mengikuti aktif belajar di perkuliahan, namun juga belajar mandiri. Setiap orang mungkin mempunyai banyak gaya belajar, Ustaz. Banyak mempunyai gaya belajar. Namun kalau dari saya pribadi, gaya belajar saya itu saya temukan terlebih dahulu. Contohnya gaya belajar saya itu auditori. Nah, dari situ saya mengembangkan dengan membaca buku bagaimana mengembangkan gaya belajar auditori itu supaya lebih meningkatlah, berkembang. Maka di situ saya juga mengembangkan, contohnya saya banyak belajar tentang diskusi dan juga tidak pernah bosan mendengarkan sebuah pembelajaran baru. Dan ruang belajar sekarang itu tidak sempit. Saya tidak hanya bertemu dengan dosen untuk belajar, di lain sisi juga pernah belajar secara mandiri melalui internet, memanfaatkan itu, Ustaz. Oke, baik, terima kasih Ustadz Ferry untuk pesannya ya. Baik, sahabat pendidikan ya, para pemirsa senior atau podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya, demikian barangkali bincang singkat kita. Jangan lupa selalu like ya, subscribe dan komentar ya. Insya Allah kita akan terus menghadiri tamu-tamu spesial di acara siniar STKIP Al-Hikmah Surabaya. Baik, kita akhiri kegiatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.